Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Miss Pit berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini Miss Pit akan menjelaskan kepada kalian semua pembelajaran tematik 1 subtema 3, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita yel-yel Ibnu Sina terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, lebih fresh, dan lebih mantap. Oke, Ibnu Sina, be brave, be independent, be number one. Yes, Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anakku. Baiklah, untuk tema bersyukur atas keberagaman. Nah, pertama kali Miss Pit mau tanya kepada kalian nih. Kalian ada nggak yang tahu apa arti syukur? Oke, syukur itu adalah kita menerima, kita memanfaatkan atau kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ingat, tanpa mengeluh, tanpa merasa kekurangan. Itulah kita tanda bahwa sudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, kemudian keberagaman. Nah, keberagaman di sini banyak bentuknya. Ada keberagaman suku, ada keberagaman agama maupun keberagaman bahasa. Nah, kali ini Miss Pit akan menjelaskan tentang keberagaman dalam bentuk makanan khas, lagu daerah maupun pakaian adat. Baiklah, yang pertama, Miss Pit akan memberikan contoh atau menjelaskan makanan khas dari masing-masing daerah. Namun, Miss Pit hanya mengambil beberapa contoh daerah. Yang pertama, itu makanan khas Sumatera Utara atau Medan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada gambar kue atau makanan khas yang berasal dari Sumatera Utara yang namanya bika Ambon. Nah, bika Ambon itu terbuat dari bahan-bahannya itu ada telur, gula, dan santan. Nah, pasti kita semua sudah ya pernah merasakan yang namanya bika Ambon itu sungguh luar biasa, makanan yang sangat lezat ya. Oke, yang kedua, Sumatera Barat atau Padang. Nah, ini juga makanan sudah familiar ya, kita sudah biasa makan, kita sudah biasa beli, bahkan ayah bunda kalian di rumah pasti sudah biasa membuatnya. Ya, ini namanya rendang. Nah, rendang ini bahan utamanya adalah daging dan santan. Oke, untuk selanjutnya ada dari DKI Jakarta atau Betawi. Nah, di sini dari Betawi makanan khasnya Miss Pit ambilkan contoh kerak telur. Nah, kerak telur ini terbuat dari bahan-bahan beras kain putih, telur ayam, ebi atau udang kering yang diasinkan, bawang merah, bawang goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan. Di antaranya ada cabai merah, kencur, jahe, merica butir, garam, dan gula pasir. Nah, biasanya kerak telur ini biasanya kita jumpai itu di tempat-tempat rekreasi ya. Contohnya kayak misalnya di Monas, terus di Kota Tua. Nah, itu biasa kita temui makanan ciri khas Betawi atau ciri khas DKI Jakarta. Oke, lalu yang keempat, Yogyakarta. Nah, di sini di Yogyakarta itu ada makanan khas ya, yang familiar, yang memang rasanya juga luar biasa enak, lezat. Itu ada yang namanya gudeg. Nah, gudeg adalah makanan yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan memasaknya perlu waktu berjam-jam. Warna coklatnya itu biasanya dihasilkan dari daun jati. Nah, ini ya contoh gambarnya, contoh gudeg Jogja. Yaitu biasa kita temukan di rumah makan ya, terutama kalau misalnya kita lagi ke Jogja. Nah, itu pasti kita menemukan yang namanya gudeg Jogja. Oke, untuk selanjutnya dari Kalimantan Tengah atau Dayak. Nah, ini ada makanan yang namanya juhu umbut rotan. Nah, makanan ini terbuat dari umbut rotan ya. Mungkin kalau yang
berasal dari Kalimantan Tengah. Mungkin kalian sudah merasakan ya, namun untuk Miss Pipit sendiri, Miss Pipit alhamdulillah belum pernah merasakan makanan juhud umbut rotan ini. Oke, untuk selanjutnya Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu ada makanan khas yang namanya binte bulu huta. Yaitu makanan yang terbuat dari jagung manis pipilan, udang, kelapa setengah tua, belimbing sayur, daun bawang, kemangi, bawang merah, dan jeruk nipis. Ya, kalau kita lihat gambarnya itu rasanya tuh enak banget pastinya ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya dari Bali. Nah, Bali itu ada yang namanya papeda, ya. Papeda ini terbuat dari tepung sagu. Mula-mula pokok sagu dipotong, lalu bonggolnya dipers hingga sari patinya keluar. Nah, jadilah papeda, yaitu makanan ciri khas Bali. Oke, next Papua. Ayam manokwari. Nah, ayam manokwari ini terbuat dari bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, lengkuas, kunyit, jahe, daun serai, ketumbar, kencur, pala, terasi, dan garam. Ya, kalau kita lihat makanan Papua ini bahan-bahannya lebih banyak ya. Nah, dan pastinya rasanya itu lebih enak, lebih mantap. Ya, oke. Untuk selanjutnya, nah, kita akan mempelajari lagu dan pakaian adat. Nah, kita selain mengenal masakan atau makanan masing-masing khas daerah, kita juga harus mengetahui lagu dan pakaian adatnya. Oke. Yang pertama yaitu pakaian adat daerah DKI Jakarta atau Betawi. Nah, pakaian adatnya itu ada yang namanya kebaya atau kebaya sadaria. Nah, untuk lagu daerahnya itu sirih kuning, ada jaipong, dan topeng Betawi. Oke, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Barat itu namanya kebaya Jawa Barat. Dan untuk lagu daerahnya di sini contohnya cincang keling. Oke, yang kedua pakaian adat Jawa Tengah dinamakan Jawi Jangkep dan ada juga dalam bentuk batik. Untuk lagu daerahnya Suwe Ora Jamu, Gundul-gundul Pacul, Cublak-cublak Suweng. Oke, pakaian adat Jawa Timur itu ada baju mantenan, baju pesaan, dan kebaya rancongan. Lagu daerahnya Keraban Sape, Rek Ayorek, Tandung Majeng. Oke. Nah, di sini ada contoh gambar dari masing-masing pakaian adat. Oke, yang pertama itu ada pakaian dari daerah DKI Jakarta. Ya, biasa kita lihat ini dalam acara Abang None Jakarta, ya. Biasa kan di TV suka ada tuh pemilihan Abang None Jakarta. Nah, ini contoh baju pakaian daerah dari DKI Jakarta. Oke, selanjutnya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, untuk gambar yang pertama yang berwarna biru dongker itu, nah itu pakaian adat yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian untuk gambar yang kedua, pakaian adat yang pertama tadi pakaian adat Jawa Barat. Untuk gambar yang kedua, pakaian adat Jawa Tengah, dan gambar yang ketiga itu pakaian adat Jawa Timur. Oke, next selanjutnya ada pakaian Bali. Nah, di sini ada contoh pakaian yang dipakai oleh masyarakat Bali ya. Biasanya tuh modelnya seperti ini ya. Kita biasa temukan tuh ya di majalah-majalah, di TV maupun di surat kabar lainnya. Oke. Selanjutnya ada Papua. Nah, Papua itu dia bentuknya agak agak berbeda dengan yang lainnya ya. Kayak misalnya ada bulu-bulu ayamnya untuk topinya, kemudian untuk roknya itu kayak terbentuk dari bahan-bahan kayak tali rapia ataupun bahan-bahan yang lainnya. Oke. Next, untuk pakaian adat Gorontalo. Nah, pakaian adat Gorontalo ini
contohnya ya, untuk wanitanya seperti ini dan untuk laki-lakinya juga seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat dari aksesorisnya itu lumayan ya, lumayan berat untuk yang perempuannya tuh, yang di atas kepala, belum yang di lehernya, belum aksesoris yang di pinggangnya ataupun yang lainnya. Oke, next untuk Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah di sini kita bisa lihat ya, untuk pakaian yang perempuannya dan untuk pakaian yang laki-lakinya. Ya, dia juga agak ribet ya, agak banyak aksesorisnya, tapi memang setiap daerah itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda. Itulah artinya keberagamaan. Nah, dengan adanya keberagamaan, tidak surut dan kita harus tetap bersatu. Dengan adanya keberagamaan, itu bukan berarti kita untuk saling masing-masing daerah atau untuk saling memajukan daerah masing-masing. Tetapi apa? Dengan adanya keberagamaan, kita harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah Indonesia yang bersatu. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang bersatu, yang berdaulat dan adil dan makmur. Oke? Jadi mungkin hanya sampai di sini dulu pembahasan subtema 3 dari Miss Pipit. Kurang lebihnya Miss Pipit mohon maaf. Jika banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.